Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan IPA minggu ke-8 hari ini, kita masuk ke materi baru tentang pesawat sederhana. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, pesawat sederhana ini sendiri, dia terbagi menjadi beberapa kelompok. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, ada tuas dan pengungkit, atau bisa juga disebut tuas atau pengungkit. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudah melakukan usaha. Cara memindahkan batu dengan meletakkan tumpuan pada alat tersebut di antara batu dan gaya kuasa. Gaya disebut juga sebagai kuasa. Ini dinamakan sebagai pengungkit atau pesawat sederhana tuas dan pengungkit. Macam-macam tuas atau pengungkit. Nah, untuk pengungkit sendiri itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan tuas golongan ketiga. Untuk tuas golongan pertama, ada pada tabel berwarna merah muda. Nah, pada tuas golongan pertama, titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Contohnya ada gunting, penjepit rambut, tang, palu. Itu adalah contoh dari tuas golongan pertama. Untuk yang ada di tabel berwarna biru, ini adalah tuas golongan kedua. Tuas golongan kedua, beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Di sini dia ada pembuka kaleng dan juga ada gerobak, lalu ada pemecah biji kenari, terus juga ada handle rem. Ini adalah contoh dari tuas golongan kedua. Untuk di tabel berwarna kuning, ini adalah tuas golongan ketiga, di mana kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Contohnya ada cangkul, sekop, pinset, dan staples, serta jangka. Setelah kita tahu macam-macam dari tuas dan pengungkit, maka kita akan masuk ke persamaan tuas dan pengungkit. Hubungan antara titik tumpu, beban, dan kuasa. Titik tumpu itu adalah titik tumpu acuannya. Beban adalah tempat bendanya. Dan kuasa adalah gaya yang diberikan. Jika dimasukkan ke dalam rumus matematis, W dikali LB sama dengan F dikali LK, di mana W adalah berat beban dengan satuan Newton, LB dengan satuan meter, F adalah gaya kuasa dengan satuan Newton, dan LK adalah lengan kuasa dengan satuan meter. Ingat, W dikali LB sama dengan F dikali LK. Sekarang kita masuk ke bidang miring. Bidang miring, berarti dia bentuknya miring ya. Kemajuan teknologi untuk mencukupi ruang, maka orang memilih membangun gedung-gedung bertingkat. Bagaimana cara yang dilakukan agar naik sampai ke lantai atas? Tentu dibuat tangga dengan kemiringan tertentu. Tangga rumah, seperti pada gambar, merupakan contoh dari bidang miring. Lalu, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya, yang secara matematis dirumuskan sebagai rumus dari bidang miring, W dikali H sama dengan F dikali S, di mana W adalah beban dengan satuan Newton, H adalah ketinggian dengan satuan meter, F adalah gaya kuasa dengan satuan Newton, S adalah panjang bidang miring dengan satuan meter. Jadi, jika tadi di tuas, dia ada lengan kuasa dan lengan beban, sekarang di bidang miring yang ada adalah ketinggian dan jaraknya. Lanjut. Alat yang bekerja berdasarkan bidang miring. Berdasarkan konsep bidang miring, ini adalah contoh-contoh alatnya. Ada papan miring untuk memudahkan menaikkan benda ke kendaraan.
terus ada gergaji, skrup, kampak, permainan bidang miring seperti perosotan, dan jalan di pegunungan yang dibuat berliku-liku supaya tidak jatuh. Itu adalah konsep berdasarkan bidang miring. Setelah bidang miring, kita akan lanjut ke katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda yang sekelilingnya dilalui tali atau ranti. Roda tersebut berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka. Contohnya adalah alat mengambil air menggunakan sistem katrol di sumur. Berdasarkan tempat kedudukannya, katrol dapat digolongkan atas 3 macam, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Katrol tetap. Katrol tetap prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Pada katrol tetap, lengan beban OB sama dengan kuasa OA. Keuntungan mekanis, KM itu adalah keuntungan mekanis sama dengan lengan beban per lengan kuasa per lengan beban sama dengan 1. Jadi untuk katrol tetap, keuntungan mekanisnya dia senilai 1. Berarti tidak didapat keuntungan mekanik, tetapi didapat keuntungan arah saja, karena keuntungan mekaniknya hanya 1. Selanjutnya adalah katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang bergerak bebas saat katrol dipakai. Prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis kedua, yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pada katrol bergerak, lengan beban yaitu B ke T itu setengah dari lengan kuasa, yaitu A ke B. Maka keuntungan mekanisnya adalah 2. Berarti untuk mengangkat cukup gaya setengah beban. Jadi untuk mengangkat beban seberat 10 kilo dengan massa 10 kilo, kita hanya perlu mengangkatnya dengan gaya sebesar 5 kilo. Makanya dia keuntungan mekanisnya adalah 2. Selanjutnya adalah katrol ganda. Katrol ganda, untuk memperoleh semakin banyak keuntungan mekanik, beberapa katrol tetap digabung dengan katrol bergerak yang disebut katrol ganda. Keuntungan mekanik katrol ganda dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya tali yang terdapat pada katrol bergerak. Ini ya, maksudnya banyaknya tali. Atau juga bisa dihitung berdasarkan banyaknya katrolnya, banyaknya rodanya. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Karena itu katrol ganda memiliki keuntungan mekanik sebanyak 4. Lalu ada roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan. Efisiensinya adalah energi keluaran bermanfaat dibagi energi masukan total. Nah, pesawat sederhana dalam rangka manusia. Sekarang kita masuk pesawat sederhana dalam rangka manusia. Tubuh kita ini juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot di leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Jika dianalogikan dengan pesawat sederhana, maka leher merupakan titik tumpu dagu, merupakan posisi beban, jadi dagu di sini beban, dan kepala merupakan gaya. Jika posisi titik tumpu berada di antara beban dan gaya, maka ini adalah pesawat sederhana tipe pertama. Jadi saat kita mendongak, itu merupakan contoh dari pengungkit jenis pertama, di mana titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Lalu, tahukah kalian ketika mengangkat beban dengan lengan tangan bagian bawah terangkat, pada prinsipnya merupakan kerja pesawat sederhana, yaitu sistem pengungkit. Perhatikan gambar tangan manusia berikut. Ya, di sini titik bebannya, lalu di sini titik kuasanya, dan di sini titik tumpunya. Gitu ya. Jadi di dalam tubuh kita itu juga terjadi proses yang berhubungan dengan pesawat sederhana untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari.
Baiklah, sebelumnya kalian sudah menyaksikan video pembahasan materi kita yang terbaru, yaitu materi pesawat sederhana. Seperti biasa, Bu Novi sudah menyiapkan rangkuman materi dan evaluasi yang harus kalian kerjakan di akun Google Classroom kalian. Jangan lupa untuk komentar nama kalian di kolom komentar dan juga untuk like videonya. Karena semakin tingginya penyakit COVID di area Pakis di lingkungan sekolah kita, Bu Novi ingatkan pada kalian untuk selalu menjaga kebersihan dan jangan keluar rumah kalau nggak penting, ya. Jangan lupa selalu sedia hand sanitizer dan juga menggunakan masker saat kalian beraktivitas di luar rumah. Stay healthy, keep happy. Semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.